pagi anak-anak. Iya, murid-murid ibu kelas 4A sudah semangat. Suaranya sudah terdengar sangat kencang. Anak-anak sudah sarapan semua hari ini? Bagus. Seperti yang sudah ibu sampaikan bahwa kita sebelum ke sekolah harus sarapan dulu supaya anak-anak siap untuk menerima pelajaran. Baiklah, sekarang bagaimana kabar anak-anak hari ini? Iya, anak-anak kelas 4A sudah semangat dan siap belajar. Tetapi marilah sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, supaya kita dalam belajar memperoleh kelancaran, berkah dan manfaat ilmu, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang piket hari ini dipimpin berdoa Rafa. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, Ibu periksa dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang izin? Oh, Indah. Iya, Indah. Tadi mamanya sudah WA Ibu bahwa Indah sakit ya. Kemudian Rian juga sejak hari Sabtu ya belum sembuh. Jadi hari ini yang tidak hadir hanya Indah dan Rian. Berarti yang masuk 23 siswa. Anak-anak, marilah sama-sama kita doakan supaya Indah dan Rian lekas sembuh, supaya kita bisa belajar bersama-sama kembali, ya. Selanjutnya Ibu memeriksa kerapian seragamnya. Sudah rapi semua. Kaos kaki sudah dipakai semua ya, sudah lengkap. Ibu yakin anak-anak Ibu pasti sudah rapi seragamnya. Sekarang anak-anak keluarkan dulu alat tulisnya. Ayo, alat tulisnya dikeluarkan. Sudah siap semua alat tulisnya? Siap, hebat anak-anak Ibu. Selanjutnya seperti biasa, untuk memupuk semangat nasionalisme kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang anak-anak sikapnya berdiri, posisinya berdiri. Boleh tepuk ya? Ya. Sudah siap semua? Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila.
untuk melakukan tepuk PPK, Nak? Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi Wimala. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Terima kasih Wimala. Sekarang anak-anak boleh duduk. Selanjutnya seperti biasa kita akan melakukan kegiatan literasi membaca. Untuk hari ini Ibu sudah menampilkan puisi. Judulnya puisinya yaitu Kelinci Putihku, Kelinci Kesayanganku. Sekarang coba anak-anak baca 2 menit terlebih dahulu di dalam hati. Nah, nanti Ibu minta salah satu maju untuk menceritakan kepada temannya isi dari puisi tersebut tentang apa, seperti itu. Ya, silakan 2 menit anak-anak baca terlebih dahulu. Sekarang siapa yang mau maju untuk menceritakan isi puisi Kelinci Putihku, Kelinci Kesayanganku? Angkat tangan. Ayo. Grace, maju nak. Ya. Silakan Grace ceritakan isi puisi yang sudah dibaca tadi. Ayo. Isi cerita tersebut adalah kelinci mempunyai bulu seperti benang sutra, Ya, betul. mempunyai warna putih Ya. seperti mutiara. Ya, kemudian Kelinci suka memakan wortel. iya. Begitu ya, tadi Grace, tepuk tangan dulu untuk Grace. Ya. Selanjutnya, Ibu ingin mengingat kembali pembelajaran kita kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Ada yang masih ingat apa hak kita terhadap tumbuhan? Angkat tangan. Hening, ya nak? Lingkungan menjadi segar. Lingkungan menjadi segar. Iya betul. Kemudian apa lagi? Apa Valen? Lingkungan menjadi indah. Kemudian selain lingkungan menjadi segar, menjadi indah, apa tadi Grace? Dapat menikmati atau memakan buahnya. Betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Hening, Valen, dan Grace. Selain hak, kemarin kita juga telah belajar tentang kewajiban terhadap tumbuhan. Ada yang masih ingat kewajiban terhadap tumbuhan? Aulia apa? Memberi pupuk. Memberi pupuk. Kemudian apa lagi? Menyiram tanaman. Kemudian selain itu, apa Inara? Apa? Membersihkan rumput pengganggu. Betul sekali ya. Tadi hal yang disampaikan oleh Aulia, Hening, Valen, dan Inara merupakan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Sekarang anak-anak coba perhatikan di sini Ibu membawa apa? Ikan cupang. Ya, karena ikan cupang ini berada di dalam botol atau di dalam kandang ya berarti ya. Ikan ini termasuk hewan apa? Hewan liar atau hewan peliharaan? Hewan peliharaan. Di sini Ibu di rumah mempunyai banyak ikan cupang karena suami Ibu
beternak cupang. Nah, suami ibu senang sekali dengan ikan cupang. Kemudian sekarang anak-anak ibu bertanya, apakah anak-anak mempunyai hewan peliharaan? Punya. Contohnya, Fadlan memelihara apa, Nak? Kucing. Siapa yang memelihara hewan selain kucing? Meliana, burung. Delisa, kelinci. Bimala memelihara apa? Oh, anjing. Nih, kura-kura. Hebat, beragam sekali ya anak-anak kelas 4A sudah mau merawat atau memelihara hewan peliharaan. Bagaimana perasaanmu terhadap hewan peliharaanmu di rumah? Sayang. Kemudian senang apabila diajak bermain. Betul sekali ya. Rasa senang kita terhadap hewan peliharaan baik saat bermain, baik apa tadi namanya, merasakan rasa sayang terhadap hewan peliharaan itu merupakan hak atau kewajiban? Hak. Berarti rasa senang terhadap hewan peliharaanmu di rumah tadi merupakan hakmu. Kamu memperoleh rasa senang. Tetapi seperti Butika tadi ya, karena Butika memelihara ikan cupang, Butika juga mempunyai kewajiban. Selain Butika senang nih tiap hari melihat jajaran ikan cupang. Kalau sama suami Butika kan ditaruh di rak, banyak ya ikan cupangnya. Butika kalau melihat ikan cupang merasa senang, tetapi juga memiliki kewajiban, yaitu apa? Apabila hewan yang kita pelihara di dalam kandang ini harus kita apakan? Harus diberi makan karena mereka tidak dapat atau tidak bisa mencari makanan sendiri. Betul sekali, termasuk hewan peliharaan anak-anak. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu dengan mengamati hewan, video kucing kurus dalam slide PowerPoint dan melakukan diskusi, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan di sekitar dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan membaca teks Dayu dan Si Mungil, peserta didik dapat membuat cerita pengalaman diri tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati gambar dan video karya seni rupa teknik tempel dalam slide PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis karya seni rupa teknik tempel dengan tepat. Tujuan keempat, dengan mengamati gambar dan video cara membuat mozaik bentuk hewan dari biji-bijian dalam slide PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis teknik membuat mozaik dari bahan alam dengan tepat. Tujuan yang kelima, dengan mengamati video cara membuat mozaik bentuk hewan dari biji-bijian dalam slide PowerPoint, peserta didik dapat membuat mozaik dari biji-bijian dengan kreatif. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sudah siap belajar? Siap! Iya, bagus. Sekarang kita amati dulu video yang akan Ibu tampilkan. Anak-anak amati dengan sungguh-sungguh ya. Ibu ke belakang supaya anak-anak bisa mengamati video.
Anak-anak, bagaimana keadaan kucing dalam video yang baru saja kita lihat? Terus, kemudian kotor, betul sekali. Iya, ini betul, kelaparan dan tidak terurus. Bagaimana perasaanmu melihat kucing seperti dalam video? Kasihan, sedih atau tidak? Sedih ya, kasihan. Kucingnya kurus sampai berjalan saja susah ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak kira-kira apa yang anak-anak lakukan bila bertemu atau melihat kucing seperti dalam video? Merawat, kemudian memberikan makan, betul sekali ya. Jadi ibu salut dengan anak-anak yang sudah mempunyai rasa empati terhadap hewan malang yang tidak terurus. Anak-anak, sekarang ibu juga punya kucing. Iya, tapi kucing ibu karena masih kecil, ibu tempatkan di dalam kandang. Anak-anak coba perhatikan semua. Ini kucing Butika, namanya Coko. Kenapa namanya Coko? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Iya, bulunya berwarna coklat. Sekarang anak-anak amati. Kira-kira bedanya kucing Butika dengan kucing yang ada dalam video apa? Di video kotor dan tidak diurus. Kalau kucing Butika yang di dalam kandang ini bersih, terurus, gemuk, dan juga sehat. Kira-kira anak-anak kalau memiliki hewan peliharaan ingin seperti punya Butika yang di dalam kandang ini atau seperti yang ada dalam video? Kenapa hewan yang di dalam kandang biasanya lebih bersih dan lebih sehat dan lebih gemuk? Karena diurus. Betul sekali ya. Kemudian mengurus hewan peliharaan itu termasuk hak atau kewajiban? Betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Ya, ibu singkirkan dulu, ibu amankan dulu Coko supaya tidak takut ya. Coko baik-baik di sini. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan diskusi untuk menemukan, untuk menganalisis hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Terlebih dahulu kita bentuk kelompok. Kelompoknya masih sama seperti hari Jumat kemarin, masih dengan kelompok yang sama. Sekarang anak-anak menuju kelompoknya. Ibu berikan nama dulu ya, ini yang kemarin. Kelompok singa, kelompok elang, kelompok harimau, kelompok garuda, kelompok gajah. Silakan menuju ke mejanya masing-masing. Indra ke tempat duduknya. Ayo, sesuai tempat duduknya masing-masing. Anak-anak sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang ibu akan membagikan bahan ajar
LKPD. Nanti anak-anak baca bahan ajarnya, baca petunjuk pengisian LKPD-nya. Silakan diskusikan anak-anak terlebih dahulu, baca petunjuk pengerjaan LKPD dan diskusikan dengan kelompokmu. Anak-anak baca bahan ajarnya secara bergantian, kemudian baca petunjuk LKPD-nya. Tugas kelompok yang harus kita diskusikan hari ini adalah menganalisis hak dan kewajiban yang terdapat dalam teks. Jadi itu merupakan hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh bertanya dengan Bu Guru. Ayo diskusikan dengan kelompoknya, nanti Ibu nilai. Di sini ada lembar observasi, lembar penilaian sikapmu saat diskusi dan saat presentasi, keaktifanmu, keberanianmu, kerjasamamu dengan teman semua dinilai oleh Bu Guru dalam lembar observasi. Tetapi kalau misalnya memang ada yang kesulitan, boleh bertanya dengan Bu Guru. Waktunya 15 menit untuk diskusi kelompok. Nih, LKPD-nya ini perintahnya ya. Anak-anak telah mengamati hewan yang dibawa oleh Bu Guru dan telah mengamati video kucing kurus dalam slide PowerPoint. Sekarang bacalah teks memelihara hewan dan diskusikan hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan dalam tabel yang tersedia. Jadi anak-anak analisis teksnya ini yang ada di LKPD-mu, kemudian temukan hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kemudian ditulisnya di dalam tabel yang sudah disediakan. Analisis dari teksnya sayang. Ini yang termasuk hak dari teks ini yang mana? Yang termasuk kewajiban dari teks ini yang mana? Gitu ya. Nanti sebentar lagi Ibu bagikan LKPD-nya, sabar ya. Baik, waktunya sudah selesai untuk LKPD 1. 15 menit sudah ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD yang mandiri, LKPD 2. Nah, di sini dalam LKPD 2 ini anak-anak diminta untuk menuliskan pengalaman tentang melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Ini Ibu bagikan, waktunya 15 menit sama. Iya, betul.
Dibaca petunjuknya, kemudian kamu buat cerita di lembar yang disediakan. Dibaca dulu petunjuknya ya. Nah, kamu harus membaca teks Dayu dan Si Mungil. Setelah membaca teks Dayu dan Si Mungil, ini bisa menjadi contohmu untuk membuat tulisan. Nah, jadi tulisan itu harus memuat unsur-unsur dalam petunjuk. Kemudian kamu boleh menuliskan pengalamanmu pada LKPD 2. Petunjuknya mana? Ada di dalam petunjuk pengisian ya. Hal-hal yang harus ditulis harus meliputi ada di petunjuknya. Waktunya sama 15 menit untuk mengerjakan LKPD mandiri. Nanti setelah 15 menit kita presentasikan untuk LKPD kelompok dan LKPD mandirinya. Nanti setelah LKPD mandiri selesai, kita presentasikan LKPD kelompok terlebih dahulu. Nanti semua maju mempresentasikan satu perwakilan membacakan hasil diskusi yang anggota kelompok lain nanti membantu apabila ada pertanyaan dari kelompok lain.
Sudah 15 menit ya. Sekarang sebelum kita presentasi, kita melakukan ice breaking dulu. Kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat? Sudah siap untuk presentasi anak-anak? Ayo diputar kursinya. Semua buku, semua keadaan tertutup. Anak-anak fokus memperhatikan kelompok yang presentasi di depan. Tidak ada buku dalam keadaan terbuka. Sudah. Sekarang kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Angkat tangan. Kelompok gajah, kelompok gajah ingin maju terlebih dahulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok gajah. Semuanya maju. Sampaikan hasil analisis hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Iya, maju semua. Satu mewakili kelompok untuk membacakan hasilnya. Anggota yang lain nanti membantu yang duduk di tempat duduk kelompok yang lain. Sudah tidak ada yang menulis. Semuanya fokus memperhatikan teman yang sedang presentasi. Ya, yang membacakan perwakilan kelompoknya agak sedikit maju. Di sebelah sini tidak apa-apa nak? Iya. Yang lainnya nanti membantu apabila ada pertanyaan dari kelompok lain seperti itu ya. Ya, silakan dari kelompok gajah bacakan hasil diskusi kelompoknya. Melihat hewan peliharaan dan bisa bermain bersama hewan peliharaan. Banyak pilihan hewan peliharaan yang bisa kita buat. Hewan peliharaan adalah salah satu hobi bagi setiap orang yang mencintai hewan. Bagi pencipta burung, perasaan bahagia muncul sepanjang hari dengan mendengar kicauan burung. Kewajiban kita juga boleh Sedikit ke bawah sayang. Nah, supaya teman-temannya melihat Aulia. peliharaan karena hewan peliharaan merupakan makhluk hidup. Kalau hewan sakit segera membawa untuk mendapat pengobatan. Pelihara hewan di rumah tentu kita harus memperlakukan hewan tersebut dengan baik, dengan rutin memberi makan dan minum. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok gajah. Baik, silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi, misalnya haknya masih ada yang belum ditulis, seperti itu boleh. Silakan. Untuk kelompok gajah, jawabannya bagaimana? Ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak? Baik, tapi ini nanti Ibu akan bahas sedikit ya. Masih ada haknya yang belum ditemukan, masih kurang satu hak lagi. Nanti kita bahas untuk kelompok gajah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok gajah. Selanjutnya, kelompok kedua yang mau maju, angkat tangan. Kelompok elang, silakan mau maju ya. Bagi kelompok yang sudah presentasi, gantian. Tugasmu menyimak yang sedang mempresentasikan di depan. Nanti kamu boleh bertanya. Ya, perwakilan kelompoknya siapa? Grace. Ayo Grace. Ayo silakan kelompok elang. Saya dari kelompok elang. Saya Grace, Queen, Marika, Gerda, dan Nata ingin mempresentasikan
terhadap hewan peliharaan dalam teks memelihara hewan. Haknya adalah mendengar kicauan burung, rumah bebas dari tikus, rumah tetap aman jika ada orang yang tidak dikenal, bermain bersama hewan peliharaan. Kewajibannya adalah hewan peliharaan yang kita merawatnya, membawa ke dokter hewan jika sakit, rutin memberi makan dan minum, rutin memandikan hewan peliharaan. Ya, sudah. Kelompok elang sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Apakah ada yang ingin bertanya atau kelompok lain ingin menyampaikan pendapatnya atas hasil diskusi kelompok elang? Tidak ada? Ya, sudah betul semua Ibu lihat hasil diskusi dari kelompok elang. Mulai dari haknya sudah teranalisis semua, sudah semua terjawab dan kewajibannya juga sudah. Tepuk tangan untuk kelompok elang. Silakan boleh duduk. Untuk yang maju selanjutnya kelompok mana? Angkat tangan. Garuda terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kelompok harimau. Ayo kelompok Garuda silakan maju. Halo teman-teman, saya ketua dari kelompok Garuda. Nama saya Inara dan teman-teman Risi dan Adwa. Hari ini saya akan menghasilkan hasil diskusi kelompok Garuda. Hak rasa bahagia muncul dengan melihat hewan peliharaan, menghilangkan rasa kesepian, memberi rasa gembira saat memiliki hewan, memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Kewajiban: memberi makan dan minum terhadap hewan, membersihkan dan memandikan, membersihkan kandang dan rajin membersihkannya, mengobati hewan bila sakit. Ya. Sekarang kelompok Garuda sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok Garuda? Tidak ada? Sudah sama semua jawabannya? Pasti ada yang berbeda, tidak mungkin sama. Karena mengambil inti kalimat juga pasti berbeda. Tetapi sudah betul ya untuk kelompok Garuda. Tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Silakan boleh duduk. Selanjutnya kelompok. Silakan kelompok harimau maju. Yang lainnya perhatikan. Perkenalkan, saya dari kelompok harimau dan nama saya Alifa dan anggota kelompok saya adalah Wirmala, Cinta dan Rafael. Saya akan mengajarkan hak dan kewajiban terhadap memelihara hewan. Hak rasa bahagia muncul dengan melihat hewan peliharaan dan bisa bermain bersama hewan peliharaan. Bagi pencipta burung, perasaan bahagia muncul sepanjang hari dengan mendengar kicauan burung. Memelihara hewan peliharaan adalah salah satu hobi bagi setiap orang yang mencintai hewan. Memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Kewajiban rutin memberikan makanan dan minuman setiap hari. Menjaga kebersihan badannya dengan rutin memandikan hewan peliharaan. Jika hewan peliharaan terlihat kurang sehat, kita harus segera membawanya ke dokter hewan mendapatkan pengobatan. Kita juga tidak boleh menyakiti hewan peliharaan karena hewan peliharaan merupakan makhluk hidup yang harus disayangi. Ya. Kelompok harimau sudah membacakan hasil presentasinya. Apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Silakan. Tidak.
Baik, tepuk tangan untuk kelompok harimau. Silakan duduk. Selanjutnya silakan kelompok singa maju. Silakan kelompok singa bacakan hasil diskusi kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Ilham dan namanya Alam Dalisa Meliana, dan saya akan membacakan diskusi hak dan kewajiban. 1. Memelihara hewan peliharaan adalah salah satu hobi bagi setiap orang. 2. Banyak pilihan hewan peliharaan yang bisa kita rawat, misalnya saja anjing, burung, ikan, kucing, kelinci, dan banyak lainnya. 3. Bagi pencinta hewan, rasa bahagia muncul dengan melihat hewan peliharaan dan bisa bermain bersama hewan peliharaan. Bagi pencinta burung, rasa bahagia muncul sepanjang hari. 4. Contohnya anjing menjaga rumah tetap aman jika ada orang tidak dikenal mendekat. Kewajiban dengan rutin memberi makan dan minum setiap hari, menjaga kebersihan badannya dengan rutin, memandikan hewan peliharaan dalam kondisi sehat. Jika hewan peliharaan terlihat kurang sehat, kita harus segera membawanya ke dokter hewan untuk mendapat pengobatan. 3. Kita juga tidak boleh menyakiti hewan peliharaan karena hewan peliharaan merupakan makhluk hidup yang harus disayangi. 4. Pecinta hewan rasa bahagia muncul dengan melihat hewan peliharaan dan bisa bermain bersama hewan peliharaan. Sudah? Sekarang kelompok singa sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Adakah yang ingin menanggapi dari kelompok lain atau ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya? Baik, sekarang berikan tepuk tangan untuk kelompok singa. Silakan duduk. Anak-anak sudah melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya tentang analisis teks memelihara hewan. Dalam teks memelihara hewan tersebut terdapat 4 hak dan 4 kewajiban terhadap hewan peliharaan. Setelah Ibu memperhatikan dan menyimak hasil presentasi kalian, rata-rata kelompok sudah dapat menganalisis hak dan kewajibannya dengan tepat. Akan tetapi seperti kelompok gajah tadi masih kurang 1 yang belum ketemu ya. Yang tadi misalnya untuk kelompok gajah masih belum menemukan atau belum menuliskan haknya yang rumah bebas dari tikus. Untuk yang lainnya sudah tepat semua. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Sekarang seperti yang sudah kita sepakati tadi, untuk tugas mandiri Ibu akan meminta beberapa siswa saja untuk mempresentasikan karangan atau tulisannya tentang pengalaman merawat hewan peliharaan. Sekarang Ibu minta Inara, maju nak, bacakan tugas mandirimu. Ya. Silakan Inara. Cerita. Hewan peliharaanku adalah kucing. Namanya Muja. Dia sangat gembul atau tomboy. Warnanya adalah hitam dan putih. Saya merawatnya karena ia terlantar di jalanan. Saya pun merawatnya. Saya merawatnya dengan tanggung jawab. Kewajiban saya memberi makan dan minum dan menyediakan tempat tidur dan sebagainya lainnya. Saya menjaganya dengan senang hati. Saya sudah mendapatkan hak saya menjaga dan merawatnya. Saya sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Rencanaku adalah memperbaiki hak dan kewajiban yang belum seimbang. Ya, tepuk tangan untuk Inara. Karangannya sudah lengkap, memuat unsur-unsur yang sudah ada dalam petunjuk pengisian ya. Silakan duduk Inara. Satu lagi perwakilan.
Laki-laki, ibu ingin Atwa coba. Bacakan tulisanmu tentang pengalaman merawat hewan peliharaan. Aku mempunyai hewan kucing. Dia bernama Igak, warnanya hitam. Aku menemukannya di depan rumahku dan aku memutuskannya untuk merawatnya dengan baik. Aku sudah melaksanakan kewajibanku merawatnya, seperti memandikannya dan memberi makan. Lingkungan rumah tetap bersih karena kucingku sudah terlatih dan juga sudah mendapatkan hak merawatnya seperti bermain dengan kucingku Igat. Aku melakukannya dengan seimbang. Iya, bagus sekali ya. Tulisan Atwa, tepuk tangan untuk Atwa. Tetapi dari dua yang sudah membacakan hasil tulisannya sama-sama hewan peliharaannya kucing. Sekarang ibu minta Grace bacakan karanganmu nak. Grace, ibu tahu tadi bukan kucing ya. Sekarang yang lainnya perhatikan tulisan Grace tentang pengalamannya merawat hewan peliharaan. Ayo. Hewan peliharaanku adalah anjing yang bernama Cino. Dia mempunyai warna coklat dan bulunya tipis. Aku merawatnya karena imut, lucu, dan menggemaskan. Aku merawatnya dengan cara memberi makan, minum, mengajaknya bermain atau olahraga, dan memandikannya. Aku sudah melaksanakan kewajibanku dengan cara mandiri dan juga merawat diri. Dampak bagi hewanku adalah bisa terawat dengan baik dan lingkungan sekitar tidak ada yang mati kelaparan hewan dan lingkungan menjadi bersih. Aku sudah mendapatkan hak dengan mendapatkan hewan peliharaan. Aku sudah melaksanakan hak dan kewajibanku. Jika belum seimbang hak dan kewajibanku, aku akan memperbaikinya hingga seimbang dan benar. Iya, bagus sekali ya tulisan Grace. Tepuk tangan untuk Grace. Ya, kita sudah melaksanakan presentasi kelompok dan mandiri. Untuk selanjutnya kita sama-sama akan membuat kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang ibu bertanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Apa Grace? Merawat hewan. Kemudian apa lagi? Tunjuk tangan. Inara? Membuat karangan pengalaman memelihara hewan peliharaan. Betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Grace dan Inara. Baik, hari ini jadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kemudian cara merawat hewan. Dan juga kita sudah membuat tulisan atau karangan cerita tentang pengalaman merawat hewan peliharaan. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Anak-anak boleh tutup dulu semua buku dan bahan ajarnya. Di dalam posisi tertutup dulu. Semuanya sudah dalam keadaan tertutup bukunya? Baik, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini anak-anak kerjakan. Waktunya 10 menit ya. Cuma 2 soal, jangan khawatir. Sama seperti tugasmu tadi, menganalisis teks dan gambar.
Ya, kelebihan. Ya. Silakan kerjakan soal evaluasinya dalam 10 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri ya nak ya, soal evaluasinya. Diskusinya kan sudah tadi. Sudah, silakan Ibu minta tolong Delisa dikumpulkan semuanya nak, pekerjaan teman-temannya sudah habis waktunya. Dikumpulkan punya teman-temannya semua.
Terima kasih Delisa. Sekarang anak-anak tunggu sebentar, Ibu cek dulu hasil pekerjaanmu. Baik, setelah Ibu periksa pekerjaanmu, soal evaluasi yang terdiri dari 2 soal ini, soal cerita, anak-anak diminta menganalisis teks bacaan dan menganalisis gambar. Setelah Ibu lihat, dari 23 siswa, hanya 2 siswa, Stephen dan Ilham, yang nilainya masih belum atau masih kurang dari 70. Jadi nanti untuk Stephen dan Ilham, Ibu minta nanti mengerjakan soal remedial di bahan ajar. Untuk 21 siswa yang lain, karena nilainya sudah lebih dari 70 dan bahkan ada yang 100, anak-anak dapat mengerjakan soal pengayaan yang ada dalam bahan ajar. Baik. Kemudian sekarang Ibu ingin bertanya, kegiatan apa yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Bekerja kelompok, diskusi. Kemudian apalagi yang paling kamu sukai? Yang paling, Bu, saya itu suka bikin tulisan atau bagaimana seperti itu? Cerita. Membuat Cerita. Iya, kegiatan membuat cerita. Ada lagi kegiatan lain yang kamu sukai? Itu tadi ya, berdiskusi dan membuat cerita. Kemudian ada tidak materi yang belum paham? Silakan tanyakan ke Bu Guru. Tidak, sudah paham semua tentang yang kita pelajari hari ini? Ya, kemudian apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Dengan belajar hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan, apa yang harus kamu lakukan kemudian terhadap hewan peliharaanmu? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Apa yang? Bagaimana Grace? Yang harus dilakukan terhadap hewan peliharaanmu setelah kamu belajar hari ini? Merawat dengan baik. Kemudian melakukan kewajiban terhadap hewan secara sungguh-sungguh. Supaya apa? Hewan kita menjadi sehat dan lincah seperti itu ya. Seperti si Coko ya, si Coko sudah Ibu amankan ya, si Coko sampai gembul seperti itu ya. Kemudian Ibu nanti akan membagikan alat dan bahan yang harus anak-anak siapkan dalam WA group. Nanti dibuka, besok anak-anak membawa perlengkapan alat dan bahan untuk membuat mozaik. Seperti itu, nanti dibuka grup WA-nya ya anak-anak ya. Di rumah juga anak-anak boleh belajar terlebih dahulu untuk membuat pola. Kalau kemarin kita membuat kolase hewan bebas ya, sekarang kita sepakati untuk membuat karya mozaik dari biji-bijian. Nanti kita akan membuat sesuai hewan peliharaan kamu masing-masing. Jadi polanya hewan peliharaanmu. Jadi nanti kamu di rumah belajar membuat pola hewan peliharaanmu ya. Kalau yang memelihara seperti Grace tadi memelihara anjing. Jadi Grace belajar membuat pola anjing di rumah. Besok kalau di sini jadi sudah tidak lama lagi membuat polanya karena sudah belajar membuat dari rumah. Tetapi membuatnya tetap di sekolah. Besok membuat lagi pola yang baru di sekolah. Paham semua anak-anak? Baiklah. Untuk selanjutnya seperti biasa sebelum kita pulang,
kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu menampilkan lagu Gundul-Gundul Pacul. Lagu Gundul-Gundul Pacul ini berasal dari daerah mana, ada yang tahu? Ya, Jawa. Jawanya Jawa mana, ada yang tahu? Jawa Tengah, betul sekali. Kita berdiri menyanyikan lagu daerah dari Jawa Tengah. Lagu judulnya Gundul-Gundul Pacul. Anak-anak boleh tepuk, boleh joget karena ini kan kita sudah mau pulang. Ya, mari kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak. Silakan duduk, sekarang boleh beres-beres. Alat tulisnya boleh dimasukkan. Sudah semua? Sudah? Baiklah, sebelum kita pulang, supaya kita diberikan keselamatan sampai di rumah, tidak ada halangan satu apapun, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo siap dulu, Nak. Atwa, Stephen. Berdoa dipimpin salah satu dari Regu Piket. Ayo Rafa, silakan dipimpin, Nak. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Sekarang silakan pulang. Kalau yang belum dijemput, jangan pulang dulu. Tetap menunggu di lingkungan sekolah ya. Sama-sama. Yang belum dijemput tetap ditunggu dulu ya.